Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padli Septian Staryana dengan NIM 245520111314. Pada video ini saya akan mempresentasikan aplikasi absensi dan gaji karyawan. Di sini saya dengan konsep aplikasi berbasis konsol untuk mengelola data karyawan, absensi, dan perhitungan gaji dengan menerapkan konsep pemrograman berorientasi atau OOP. Tujuannya yaitu menerapkan konsep OOP dalam aplikasi nyata, membuat sistem absensi dan gaji karyawan berbasis teks, menggunakan abstract class, inheritance, interface, polymerization, enum, wrap class, file handling, dan relasi antar kelas. Pada aplikasi ini mencangkup yaitu satu, pengolahan data karyawan, yaitu tambah, tampil data, cari, ubah, dan hapus. Pencatatan absensi karyawan. 3. Perhitungan gaji berdasarkan jenis karyawan. 4. Menyimpan data ke file. 5. Menu berbasis teks yang interaktif. Konsep OOP yang digunakan pada sistem ini yaitu encapsulation, yaitu penggunaan atribut private dan metode akses, getter atau setter. Terus inheritance, pewarisan data superclass. Polymerization, yaitu metode yang sama dengan perilaku berbasis berbeda. Abstract class, yaitu kelas yang memiliki metode abstrak. Interface, kontrak metode yang harus diimplementasikan. Enum, tipe data khusus berisi konstanta. Wrap class, kelas pembungkus tipe data primitif. File handling, menyiapkan dan pembacaan data ke file. Relasi kelas, yaitu association antara kelas absensi dan karyawan. Nah, di sini juga struktur pemrograman yaitu ada karyawan sebagai superkelas, karyawan tetap, dan karyawan kontrak sebagai subkelas. Kemudian terdapat kelas absensi, pengajian, file helper, dan main app sebagai kelas utama program. Pada kelas absensi memiliki karyawan, status, tanggal, waktu, dan keterangan. Pada absensi kelas yaitu memiliki karyawan, status, tanggal, waktu, dan keterangan. Pada file helper, kelas karyawan yaitu public abstract class, karyawan implementasi pada penggajian, integer ID, string name, dan double gaji pokok. Pada karyawan kontrak, di sini memiliki private, double upah harian, jumlah hadir, dan durasi kontrak. Terus juga pada karyawan tetap memiliki subkelas dari karyawan yang mempresentasikan karyawan tetap, menerapkan konsep inheritance, dan dari abstrak kelas karyawan. Publik kelas karyawan tetap extend karyawan. Atribut private yaitu ada 3. 1. Private double tunjangan. 2. String tanggal waktu, tanggal masuk, dan string departemen. Konstruktur berparameter untuk inisialisasi data karyawan tetap, yaitu memiliki ID karyawan, nama, gaji pokok, tunjangan, tanggal masuk, dan departemen. Pada penggajian yaitu hanya 2, check slip dan hitung gaji. Pada status hadir memiliki
enum status hadir, enum untuk status kehadiran karyawan. Publik enum status hadir yaitu hadir, sakit, atau tanpa keterangan. Pada main app berperan sebagai pengontrol utama jalannya pemrograman. Di sini kita coba jalankan programnya, langsung di run. Nah, di sini muncul menu absensi dan gaji. Tampilan utama yaitu tampil data, tambah data, tampilkan data, cari data, ubah data, cek status data, hapus data, dan keluar. Di sini kita tambahkan dulu data. Pilih satu, pilih karyawan tetap atau kontrak. Kita pilih karyawan tetap dengan ID 1, nama Fadli, gaji pokok, tunjangan, tanggal masuk, bulan 2, 2026. Departemen Informatika. Nah, di sini sudah dimasukkan data pertama. Kita tambahkan data lagi. Tik 1, karyawan kontrak dengan ID 2 dengan nama Ria. Upah harian durasi kontrak per bulan. Misalkan kita ambil 3. Nah, data 2 telah ditambahkan. Kita tampilkan data. Ketik 2. Nah, di sini terdapat daftar karyawan dengan ID 1, ID 2. ID pertama yaitu dengan status karyawan tetap, ID 2 dengan status karyawan kontrak dengan durasi kontrak 3 bulan. Di sini kita masukkan absensi untuk karyawan tetap atau karyawan ID pertama. Kita klik, cek status data, catat absensi, masukkan ID, hadir atau tidak hadir, kita masukkan hadir. Absensi dicatat. Kita lihat absensi di absensi TXT. Nah, di sini telah ditambahkan Fadli hadir tanggal 1 bulan 2 2026 jam 16.10.13. Kita tambahkan juga sekarang, cek status data, kita tambahkan karyawan yang kedua, catat absensi, pilih ID, tidak hadir. Nah, di sini tidak hadir bisa memilih alasan yang tidak hadir yaitu sakit tanpa keterangan atau bisa isi sendiri alasannya. Kita tambahkan sakit saja. Nah, absensi dicatat langsung muncul di absensi TXT yaitu file sementara. Setelah itu kita coba cek lagi, masukkan gaji, status absensi dari memori atau status absensi dari file. Kita tampilkan status absensi dari memori. Kita coba hapus data, masukkan ID karyawan, tinggal ketik ya atau no. Ya, data 1 telah dihapus. Kita tampilkan lagi data karyawan tinggal 1. Kita coba cari data ID 1. Nah, data muncul. Jika ID tidak ada, maka akan muncul teks seperti ini, tidak ditemukan atau false. Demikian presentasi aplikasi absensi dan gaji karyawan yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.